Dari segi bisnisnya, itu juga banyak improvement dan juga inovasi-inovasi digital. Welcome to Superstock. Di episode kali ini kita akan membahas satu emiten dengan kode ASSA atau juga saham ASA. Saham ini selama 1 tahun terakhir telah naik hingga 500%. Seperti apa kelebihan dari emiten ini? Analisa dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rizkia Darmawan dari tim research Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Hai Dharma. Halo Mbak Alia, halo sahabat Mirai Asset semua. Nah, jadi kita lihat ya, pergerakan harga saham ASA ini nih luar biasa sekali ya, hingga naik 500%. Sebenarnya apa sih kelebihan yang dimiliki oleh emiten ini? Iya, jadi memang kalau kita lihat secara overall, ASA ini memang ada kenaikan improvement daripada laporan keuangannya. Jadi keuangannya itu in general memang improve secara signifikan, secara year on year. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi bisnisnya itu juga banyak improvement dan juga inovasi-inovasi digital di setiap pilar-pilar bisnisnya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut, Mbak Al. Tapi boleh lebih tahu kira-kira ada berapa pilar bisnis ya yang dimiliki? Ada tiga, betul. Jadi yang pertama itu ada di transportasi, kemudian yang kedua ada di logistik, dan kemudian yang ketiga itu ada di penjualan kendaraan bekas. Oke, jadi ada 3 pilar bisnis yang nanti akan kita bahas detailnya ya, Mak ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, pandemi ini kan sudah berlangsung dari 2020 dan berkepanjangan nih hingga 2021 ini, dan melibatkan berbagai minimnya mobilitas serta transportasi ini terkena dampaknya. Nah, ada nggak sih strategi bisnis yang di-adapt dan di-adjust oleh perusahaan ASA ini? Iya, jadi kalau misalkan kita lihat daripada bisnisnya sendiri itu, dari ketiga pilarnya, sebetulnya memang ASA ini sudah mendefine bisnisnya itu secara solid ya dari awalnya ya. Yang pertama itu tadi kemudian kita bilang adalah transportasi, di mana transportasi ini dikhususkan untuk rental mobil, dan rental mobilnya ini atau rental kendaraan ya, ini lebih ke korporasi sifatnya atau B2B. Terus kemudian yang kedua ada di penjualan kendaraan bekas, yang ini juga sebetulnya macam-macam gitu. Ada kemudian online platformnya yang menariknya, di mana penjualan mobil bekas ini atau kendaraan bekas ini dilakukan secara sistem lelang atau bidding. Kemudian kalau kita lihat dari segi transportasinya, itu yang kita tahu memang ada kenaikan yang besar atau improvement yang sangat besar dari antar ajanya, yaitu antar aja itu adalah express delivery service gitu Mbak Al, kira-kira. Di awal tadi, Dharma sempat mention adanya inovasi dan strategi digital yang dilakukan oleh ASA. Seperti apa tuh strateginya? Nah, kalau kita mau membahas soal adaptasi digital dan juga inovasi yang dilakukan oleh ASA ini, sebetulnya ada di seluruh 3 pilar yang tadi kita udah sebutkan, Mbak Al. Nah, kemudian yang pertama itu mungkin kita bisa bahas dari segi pilar yang pertama dulu, yaitu transportasi. Nah, di dalam pilar transportasi ini mungkin bisa kita highlight ada salah satu bisnis baru atau aplikasi yang dikembangkan oleh ASA saat ini yang bernama Sharecar gitu. Ini aplikasi untuk apa nih Sharecar ini? Iya, jadi kalau ke Sharecar ini, dia sifatnya atau bentuknya itu masih di ranah rental mobil. Rental mobil, betul, lebih ke rental mobil. Ya, jadi Sharecar ini memang satu aplikasi yang sangat inovatif gitu Mbak Al. Karena Sharecar ini memudahkan nasabah atau customer gitu ya, untuk menyewa mobil lepas kunci di mana aja, kapan aja melalui satu aplikasi aja, betul, yaitu Sharecar. Nah, kenapa? Jadi misalnya ketika ada satu mobil yang memang disewakan oleh ASA melalui Sharecar, kemudian customer ini bisa langsung pakai mobilnya atau sewa mobilnya hanya through this application aja gitu, dalam satu aplikasi ini. Aksesnya tuh hanya melalui apps yang disediakan oleh Sharecar ini ya? Betul, jadi mulai dari buka kunci, terus kemudian juga prosedur untuk menyewanya, kemudian abis itu juga dari berkendaranya, dan kemudian abis itu membalikkannya semuanya through the app gitu.
Oke. Dan memang sampai sekarang ini daripada si Sharecar ini potensinya juga harus masih kita lihat ya ke depannya. Tapi menurut kita ini bisa menjadi salah satu katalis positif ketika ke depannya memang bisnis ini udah lebih proven dan juga berkembang terus gitu untuk aplikasi Sharecar ya. Dan ini tadi yang kita ngomongin lebih ke pilar yang pertama yaitu transportasi. Oke, pilar selanjutnya nih adakah inovasi lainnya? Nah, inovasi yang kedua ini kita bisa melihat dari penjualan kendaraan bekas gitu. Jadi yang pertama inovasinya adalah mereka memiliki salah satu platform lelang yang dinamakan JB Bitwin dan itu juga online. Kemudian yang kedua ada Car Price Engine. Kemudian yang ketiga juga ada online marketplace untuk penjualan kendaraan bekas juga gitu. Yang semuanya memang mau dilakukan secara digital ya? Betul, pastinya ya. Untuk penjualan kendaraan bekasnya ini juga ada kenaikan secara tahunan gitu dari dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 8,7%. Dan untuk guidance daripada korporasi, tahun ini full year itu ada di sekitar 15% untuk kenaikan daripada jumlah unit yang dijualnya. Kemudian yang ketiga itu dari pilar logistiknya, di mana yang kita tahu pilar logistik ini memiliki Antaraja. Antaraja ini juga kalau kita lihat dari performanya sudah ada improvement yang sangat kuat gitu. Yang pertama dari segi jumlah parcel yang bisa dikirimkan itu sudah naik dari 300.000 sampai dengan sekarang ada di 650.000 per harinya. Betul. Kemudian yang kedua itu juga service point-nya itu sudah naik dari 300 menjadi 600 services point. Oke, jadi semuanya double ya, hampir ya? Betul. Dan ini memang kalau kita lihat daripada bisnis logistik ini sangat penting. Karena kan ini juga yang menjadi mengurangi lag atau akhirnya mempercepat daripada delivery. Touch up points-nya lah ya? Betul, parcelsnya itu, betul. Nah, kemudian selain daripada itu, Antaraja ini juga memiliki kerjasama yang cukup luas gitu, mulai dengan e-commerce besar seperti Tokopedia, kemudian juga ada Blibli, Bukalapak, Shopee dan lain-lain gitu. Dengan strategi bisnis yang inovatif dan adaptif, bagaimana sejauh ini perkembangan dari performance real-nya ASA? Ya, jadi memang kalau kita melihat daripada laporan keuangan di first half 2021-nya itu ada improvement yang sangat kuat juga gitu. Di samping dengan tadi bisnisnya yang inovatif dan adaptif tadi. Jadi yang pertama kalau kita melihat daripada segi revenue-nya itu overall ada kenaikan sekitar 50%. Wow. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal di pandemi ya? Ya, dan kemudian 50% ini kalau kita breakdown sekilas gitu, yang pertama dari improvement yang cukup kuat itu atau yang sangat kuat bahkan itu ada di segmen logistiknya, terutama revenue daripada Antaraja, yang dimana di sini juga ada kenaikan sebesar 250% atau 2,5 kali lipat gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua dari segi pilar transportasinya itu juga cukup baik karena kenaikannya ini juga ada di 2,4% gitu. Jadi cukup baik lah gitu. Jadi secara keseluruhan komposisi daripada revenue-nya itu ada perubahan. Dari Antarajanya yang tadinya 19% sekarang menjadi 47%. Kemudian dari pilar transportasinya yang tadi 55% menjadi 38%. Tapi yang harus kita ingat, walaupun ada penurunan daripada pilar transportasinya, tadi kita sudah sempat sampaikan bahwa itu ada kenaikan juga sebesar 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Kemudian kalau kita lihat daripada net profitnya itu di first half 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu ada kenaikan sebesar 70,5%. Kemudian dari kuartalnya secara Q on Q itu di kuartal kedua 2021 dibandingkan dengan kuartal pertamanya ada kenaikan sebesar 23%. Jadi selama setahun terakhir kita bisa melihat memang perkembangan bisnis ASA ini ke arah ekonomi digital ya, new economy yang lagi hype banget nih dibicarakan. Nah, bagaimana sih dengan pondasi ekosistem digital yang dibangun oleh ASA? Jadi menariknya memang kita lihat daripada bisnis yang Antaraja itu ya. Jadi Antaraja ini juga memang kan sudah kerjasama dengan top 5 e-commerce yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian baru aja nih recently
ada kolaborasi juga dengan Gojek dan juga Grab, di mana kolaborasinya ini membuat services daripada Antar Aja itu terutama untuk intercity deliveries-nya bisa digunakan di dalam aplikasi Grab dan juga Gojek. Oke, jadi itu secara ekosistem partnership ya. Betul. Tapi bagaimana nih dengan ekosistemnya car share? Ya, jadi kalau kita ngomongin car share itu kan lebih ke pilar yang tadi kita ngomongin tentang transportasi ya. Jadi memang kalau kita melihat ini, car share ini menjadi salah satu potensi daripada ASA, terutama untuk pilar transportasinya, untuk mengembangkan basis daripada nasabahnya mereka atau customer mereka. Yang tadinya memang fokusnya lebih ke segmen korporasi ataupun lebih ke B2B. Nah mungkin kedepannya dengan adanya share car ini, apabila respon daripada pasar dan juga pengguna itu baik, kedepannya mereka bisa menambahkan juga ke segmen yang lebih ke retail atau mass market. Jadi tadi kita sudah membicarakan dari strategi bisnis, performance yang memang positif. Tapi adakah katalis positif lainnya nih? Untuk katalis positif daripada ASA sendiri ini, memang yang pertama kalau kita lihat dengan adanya kenaikan daripada GMV ataupun transaksi yang ada di dalam e-commerce, itu pastinya akan meningkatkan permintaan daripada bisnis Antar Aja juga. Dan itu akhirnya juga berdampak kepada revenue yang akan didapatkan. Karena Antar Aja itu kan juga memang banyak kerjasama dengan e-commerce players besar di Indonesia. Kemudian yang kedua, di pilar logistik, itu kedepannya kita juga akan melihat adanya ekspansi bisnis e-fulfillment center yang dinamakan Titip Aja. Kemudian di sisi lain, di segi bidang transportasi, kita juga melihat tadi yang sudah kita sempat sampaikan, apabila ternyata potensi daripada share car ini baik kedepannya, juga itu akan menjadi katalis positif untuk revenue dan juga earnings ASA kedepannya, terutama untuk segmen transportasi. Salah satu strategi investasi adalah kita juga meminimalisir risikonya. Setelah kita mendengar banyak sekali ya potential growth, katalis positif, adakah downside yang sebaiknya sahabat Mirai Aset antisipasi? Iya, jadi memang tadi kan kita udah bilang banyak ya katalis positifnya. Nah ini yang harus kita perhatikan, risiko-risiko kedepannya terkait dengan emiten ASA ini. Untuk resiko yang harus kita perhatikan ke depannya, yang pertama itu ada di ekosistem digitalnya, ke depannya eksekusinya seperti apa. Yang kedua, kita juga harus melihat bagaimana ASA menghadapi persaingan dengan kompetitornya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mencermati bagaimana regulasi atau kebijakan yang akan dicanangkan terkait dengan produk-produk yang dikembangkan oleh ASA ke depannya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Dharma atas analisa saham ASA-nya. Sama-sama Mbak Alia. Informasi dan analisa terkait update saham ASA tadi telah disampaikan oleh Rizkia Darmawan. Semoga keputusan berinvestasi baik buy, sell, dan hold menjadi pilihan yang bijaksana untuk sahabat Mirai Aset. Sampai jumpa di episode Super Stock selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!